Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari praktek tentang pengaruh retu pemberian terhadap absorpsi obat. Nah, obat dapat diberikan pada berbagai cara pemberian. Nah, macam cara pemberian yang kita kenal diantaranya oral itu lewat mulut, subkutan itu di bawah kulit, intramuskuler di dalam otot, intraperitoneal itu di dalam rongga perut, intravena dalam pembuluh darah vena, kemudian perrektal melalui rektum dan sebagainya. Nah, ini beberapa cara pemberian yang kita kenal. Nah, nanti diantaranya akan kita praktekkan menggunakan hewan percobaan. Lalu, mengapa rute obat harus diberikan berbeda? Nah, rute pemberian untuk obat yang sama dapat memilih rute pemberian yang berbeda. Misalnya saja kita ambil contoh pada manusia ya. Salbutamol itu obat anti asma. Kalau pasiennya penderitanya 35 tahun, itu umumnya akan diresepkan obat yang bentuknya tablet oral. Jadi ditelan ya. Nah, kalau anak misalnya 2,5 tahun, nah bisa saja diberikan nebula. Nah, itu diberikan dengan melalui suatu alat yang langsung dihirup ke pernafasan penderita. Kemudian untuk 5 tahun, sedangkan anak tersebut menderita kejang atau epilepsi ya. Nah, mungkin akan diberikan bentuk lewat rektal ya, melalui suppositoria atau melalui enema. Nah, kalau 18 tahun ya, tapi karena sulit menelan mungkin diberikan yang bentuk cair, suspensi oral. Nah, kalau sudah sakit sekali 65 tahun, sulit menelan obat dan asma juga, nah bisa juga diberikan dalam bentuk injeksi, walaupun ini harus diberikan dengan bantuan tenaga medis. Nah, akibat rute pemberian yang berbeda ini dapat mengakibatkan perbedaan dalam memperoleh efektivitas terapi, utamanya nanti dalam memperoleh namanya kita sebut sebagai onset atau mula kerja obat itu. Nah, kenapa? Karena kecepatan absorpsi dari masing-masing cara pemberian ini akan berbeda-beda, begitu ya. Nah, lalu kita tadi sudah mendengar ya bahwa kecepatan absorpsi obat adalah bisa saja berbeda-beda. Nah, absorpsi itu adalah perpindahan obat dari tempat pemberiannya ke pembuluh darah. Jadi kalau oral ditelan, nah tempat pemberiannya nanti obat akan masuk ke lambung, selanjutnya dari lambung akan masuk kepada pembuluh darah. Itulah yang disebut sebagai absorpsi. Kemudian banyak faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan absorpsi dan juga besarnya obat yang diabsorpsi. Di antaranya adalah rute pemberian obat. Nah, secara garis besar ada rute enteral melalui saluran cerna dan rute parenteral atau rute di luar atau selain saluran cerna. Nah, tempat pemberian obat itu dapat melalui oral, kulit, paru-paru, otot, dan sebagainya ya. Bisa juga ke cairan mata, bisa juga ke cairan otak, bisa ke sumsum tulang belakang, dan sebagainya. Nah, pada praktikum nanti kita akan mengenal istilah yang disebut sebagai onset, yaitu lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mula tertidur. Di sini ditulis sebagai mula tertidur karena yang akan kita amati nanti adalah hewan uji berupa tikus atau mencit yang tidur. Ya. Jadi
dari obat diberikan sampai hewan itu tidur disebut sebagai onset. Sedangkan durasi adalah berapa lama waktu tidur untuk hewan tersebut, atau disebut juga sebagai lama kerja obat. Kalau onset disebut tadi mula kerja obat. Nah, nanti kita akan mengamati bangunnya hewan tersebut berupa hilangnya refleks balik badan mencit atau tikus ya. Boleh menggunakan mencit karena harganya lebih murah, kemudian juga ya penanganannya tidak berbeda dengan tikus ya. Nah, bagaimana cara percobaannya? Bahannya bisa kita baca berikut. Nah, bahan dan alatnya ya. Obat yang kita amati misalnya adalah natrium phenobarbital. Lalu NaCl ini digunakan sebagai kontrol ya. Kalau alkohol untuk desinfeksi. Tikusnya sebaiknya gunakan yang jantan. Nah, kita nanti akan menggunakan alat-alat kanula ya. Apa sih kanula? Kanula itu adalah jarum tetapi digunakan untuk pemberian oral. Jadi nanti bentuknya adalah jarum yang tumpul karena jarum ini akan dimasukkan ke saluran cerna melalui mulut. Nah, natrium phenobarbital sudah kita kenal sebagai obat anestesi, berefek sedatif, membuat ngantuk dan juga hipnotik gitu ya, menidurkan. Kemudian antikonvulsan atau anti kejang. Nah, kelarutan phenobarbital ini 1 gram ini dapat larut dalam 10 mili air bebas CO2. Ya, jadi dalam membuat larutannya nanti silahkan diperhitungkan kadarnya. Nah, ini ya, ini gambaran beberapa cara pemberian ya, walaupun enggak urut. Ini menggunakan hewan uji mencit ya, jadi kecil. Ukurannya tidak lebih besar dari telapak tangan. Ini cara memegangnya. Jika sudah dipegang seperti ini, nah kemudian dia akan diberikan oral seperti ini dengan melalui kanula atau jarum tumpul. Begitu. Nah, gambar berikutnya yang ini ya. Hewan ini disuntik dengan cara pemberian IM, intramuskuler, pada gluteus maximus ya atau paha bawah. Kemudian yang gambar ini ya dijepit kulitnya ya, pada belakang telinga ini ya. Ini adalah pemberian subkutan. Yang ini di perut ya. Ini adalah pemberian intraperitoneal. Ini adalah contoh memegang untuk mencit ya. Ini gambar ini adalah tikus. Jadi lebih besar ya. Boleh menggunakan tikus, boleh menggunakan mencit. Nah, kita memerlukan setidaknya 15 ekor mencit atau tikus ya. Kemudian dibagi 3 ekor, 3 ekor, 3 ekor, 3 ekor. Masing-masing pemberiannya beda ya. 3 ekor oral, 3 ekor muskular, ada yang subkutan, ada yang intraperitoneal, ada yang intravena. Tetapi semua dosisnya itu sama, 100 mg per kilo. Nah, kemudian setelah disuntik ya, diberi minum oral, sebanyak berapa? Sebanyak hewan uji beratnya berapa. Nah, sehingga kan pada tahap awal sebelum ini kan kita sudah mempelajari bagaimana membuat larutan stoknya, bagaimana menghitung miligram obat dan berapa volume yang harus diberikan. Nah, kalau sudah diberi obat, sudah disuntik intramuskuler misalnya, kita letakkan hewannya itu dalam wadah tempat pengamatan ya. Lalu jika hewan itu terlihat sudah memejamkan mata, sepertinya sudah tidur, kita balikkan badannya. Ya, kalau hewan itu kan tengkurap ya,
kita terlentangkan. Jika dia sudah tertidur, terhipnosis gitu, dia akan kehilangan refleks balik badan. Kalau ditelentangkan, itu dia tidak akan kembali tengkurap, ya. Itu disebut dengan mulai tidur. Jika kita menyuntiknya jam 8, kemudian dia tertidur pada jam 8.30, maka onsetnya adalah jam 8.30 dikurangi jam 8. Onsetnya 30 menit, ya. Nah, kemudian hewannya sadar, ya, terbangun. Nah, terbangunnya hewan itu akan ditandai dengan yang tadi hewan itu diterlentangkan, dia akan balik lagi badannya menjadi menelungkup, tengkurap lagi. Misalnya tengkurapnya adalah 10.30 ya, tadi kan tidurnya jam 8.30, bangunnya jam 10.30, maka durasi tidurnya adalah 10.30 dikurangi 8.30. Durasi tidurnya atau durasi kerja obatnya adalah 2 jam, begitu ya. Nah, dilakukan semua ya. Nah, ini adalah hasil pengamatannya ya. Karena kita tidak pengamatan langsung, ini contoh ya. Pengamatannya seperti ini. Nanti miligram obatnya silahkan dihitung. Ini sudah ada yang diberi tanda ya, diberi contoh ya. Miligram obatnya berapa? Jika berat badannya 210, miligram obatnya 21,0. Kok bisa dapat seperti ini? Bagaimana Bu Ismi? Nah, ini ya. Dosisnya 100 mg per kilogram. Kadar larutan stok adalah 50 mg per mililiter. Nah, nanti sebagai latihan ya, sekaligus mengingat materi yang sebelumnya, nanti silahkan dilengkapi. Bu Ismi yakin pasti bisa gitu ya. Silahkan disalin dalam tabel Excel supaya cepat gitu ya. Nanti tinggal mengcopy rumusnya aja ya. Nah, ini adalah laporan yang harus dibuat. Kalau sudah ketemu hasil, urutkan ya. Mana yang paling cepat onsetnya, mana yang paling lama durasinya. Lalu dibahas mengapa onsetnya cepat ya. Secara teoritis yang cepat paling cepat onset itu adalah intravena. Nah, nanti seperti itu ya diurutkan. Lakukan pengamatan terhadap purata durasi, apakah ada perbedaan? Nah, nanti dibahas. Nah, kalau tadi sudah diurutkan paling cepat intravena, dibahas pembahasannya bagaimana? Karena pemberian intravena itu tidak memerlukan proses absorpsi, karena obat langsung masuk ke dalam pembuluh darah, dibawa ke tempat kerja obat, lalu menunjukkan kerja obat, yaitu tidurnya hewan uji atau hilangnya balik badan gitu. Apa itu durasi, apa itu onset, lalu indikasi nanti dilengkapi ya, tadi sudah disinggung Bu Ismi, tinggal melengkapinya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.